Shalom saudara, pada minggu yang pertama di bulan Mei ini, mari kita sama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara dapat menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi tidak ada yang roti, saudara bisa siapkan biskuit atau crackers. Tidak ada anggur, saudara bisa siapkan sirup, teh, dan lain sebagainya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kami dapat diberikan kesempatan pada hari ini untuk menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Kami memperingati bahwa Engkau mati bagi kami dan menebus setiap dosa kami. Sucikan hati kami, ampuni kami semua. Kami akan sama-sama melakukan perjamuan kudus biarlah ini untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian bunyi firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita ingat bahwa tubuh Kristus terpecah-pecah, disiksa untuk menebus dan mengampuni kita semua. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita di tangan kanan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Kita percaya darah Yesus yang menebuskan kita, mengampuni kita, menyucikan kita. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ajak kita semua menaikkan ucapan syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik atas kami. Engkau mati bagi kami. Engkau mengampuni kami. Engkau menyucikan kami. Engkau menebus kami. Kami yang tidak layak dilayakkan. Kami yang tidak benar dibenarkan. Hamba berdoa untuk setiap kami semua yang mengikuti perjamuan kudus di rumah. Biarlah kuasa dari Yesus mengalir atas kami, menyucikan hati kami, menyucikan pikiran saudara, dan darah Yesus menyembuhkan tubuh saudara. Saya ingin berdoa bagi setiap saudara yang mengalami sakit penyakit. Mari pegang bagian tubuh Anda yang sakit. Saya ingin berdoa, kiranya kuasa darah Yesus mengalir, kesembuhan terjadi. Percayalah dengan iman, mujizat kesembuhan terjadi oleh bilur darah Yesus. Saudara disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sangat bersyukur kita masuk di bulan Mei, di mana kita masuk ke dalam new journey bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan memberikan kita sebuah pembelajaran yang baru, sebuah bentukan iman yang luar biasa dengan judul The Real Source. Saya percaya semuanya sudah gak sabar untuk belajar. Tapi sebelumnya, untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama memberikan hati berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Kami siap mendengarnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Ini sebuah tema perjalanan yang saya percaya ini merupakan isi hati Tuhan kepada kita semua. Tuhan ingin setiap hari, setiap minggu demi minggu, setiap bulan demi bulan, kita belajar kebenaran yang baru. Karena kita percaya Tuhan selalu baru setiap hari, dan Dia mau kita menjadi serupa dengan Kristus.
Nah, mungkin saudara bertanya, kenapa sih tiap bulan ada New Journey? Kenapa sih setiap minggu perjalanannya beda-beda, pelajarannya beda-beda? Karena visi Light Home yaitu kita menjadi terang dan hidup seperti Kristus hidup. Jadi kita menuju seperti Yesus hidup, belajar terus dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam setiap minggu ada hal-hal yang baru Tuhan ingin sampaikan dan Tuhan ingin ubahkan kita. Nah, pada minggu ini, di bulan yang luar biasa ini, temanya adalah The Real Source, sumber yang sebenarnya. Kita semua pasti tahu yang namanya the spring water, mata air. Mata air merupakan sumber air yang berasal dari bawah tanah, kemudian mengalir keluar, yang menghasilkan air terus-menerus. Tapi saya ingin katakan begini, mata air di dunia, sumur-sumur yang ada di dunia ini, sifatnya terbatas. Suatu waktu akan kering, suatu waktu akan terjadi gersang dan airnya kosong. Misalkan contoh sumur Yusuf, ketika Yusuf dibuang, dilempar oleh saudara-saudaranya pada Kejadian 37 ayat 24, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Perhatikan baik-baik, Alkitab juga mencatat ada sumur yang berhenti berair, ada sumur yang kering, ada sumur yang gersang. Dan kita menyadari dan mengetahui bahwa tidak ada sumur di dunia ini, tidak ada mata air di dunia ini yang terus berair, yang terus memancarkan air, tetapi semua ada batasnya. Saya ingin katakan begini, segala sesuatu yang ada di dunia ini, semua ada limitnya. Kuota saudara pasti ada limitnya. Saudara bisa pakai internet yang kecepatannya 100 Mbps, tapi kalau saudara mengalami mati lampu, ada limitnya saudara. Wifi saudara tidak bisa aktif. Nah, kalau misalkan semua kota pada waktu tertentu kerusakan pembangkit tenaga listriknya, kita semua bisa keterbatasan memakai internet, keterbatasan memakai listrik. Jadi segala yang di dunia ini sifatnya ada limitnya, terbatas. Sama seperti halnya Salomo. Salomo siapa sih yang gak kenal? Salomo punya hikmat yang luar biasa. Bahkan dari sejak dulu sampai sekarang, Alkitab mencatat tidak akan ada yang bisa menyaingi kekayaan dan hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Nah, kemudian Salomo tulis dalam Amsal 9 ayat 10 berkata begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Salomo yang paling berhikmat sepanjang zaman, dia berkata begini, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan, hikmat itu turun kepada dia. Jadi hikmat datangnya bukan dari diri Salomo, tapi datangnya sumbernya dari Tuhan. Nah, saya percaya Salomo saja saudara yang sudah dipakai Tuhan dengan hikmat luar biasa, dia berkata hikmat bukan datang dari dia. Segala sesuatu yang ada di kita, bahkan kita bisa bernafas, tubuh kita saat ini semuanya lengkap gitu ya, semuanya dalam keadaan yang baik, kita bisa ada, itu sumbernya karena Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Nah, kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya sumbernya dari Tuhan. Bahkan uang saudara sumbernya juga dari Tuhan. Kesehatan saudara sumbernya datangnya dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya saudara sedang tepuk tangan di rumah ya, bahwa percaya bahwa sumbernya ternyata Tuhan itu sumber sebenarnya. Jadi kalau ada orang berkata, saya kaya karena saya rajin, karena saya berusaha, karena saya kerja keras. No. Tetapi yang membuat saudara bisa diberkati, bisa menikmati keberuntungan, keberhasilan, itu bukan karena usaha kita. Alkitab bilang berkat Tuhan yang menjadikan kamu kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi sumber berkat juga Tuhan. Jadi saya ingin katakan dan tegaskan kepada kita semua, dunia bukanlah sumber yang sebenarnya. Bahkan diri kita, bahkan orang lain bukanlah sumber yang sebenarnya. Tapi sumber yang sebenarnya adalah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita.
Tapi seringkali banyak orang gagal fokus. Saya ingin katakan sekali lagi, jangan gagal fokus. Artinya begini, banyak orang fokus kepada berkatnya, fokus kepada caranya. Misalkan ya, wah saya sembuh karena saya minum obat batuk. Saya sembuh karena saya makan obat Panadol dari pusing gitu ya. Saya sembuh karena saya dioperasi oleh dokter yang paling hebat di Jakarta atau mungkin di seluruh jagat raya. Seringkali kita fokus kepada caranya, kita fokus kepada sarananya. Ada orang Kristen juga yang berkata, saya sembuh karena minyak urapan. Ketika saya diciprat atau diolesi minyak urapan, saya sembuh karena minyak urapan. Nah, seringkali kita gagal fokus. Kita fokus kepada alat, kita fokus kepada sarana, kita fokus kepada caranya. Tapi Tuhan ingin ingatkan kita kepada saudara semua dan saya juga khususnya, pada bulan ini dan seterusnya kita harus ingat sumber kesembuhan, sumber kesehatan, sumber pemulihan, sumber berkat, sumber kedamaian itu datangnya dari Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang salah fokus. Mereka cari kedamaian dengan nonton film, mereka cari kedamaian dengan ke clubbing atau minum-minuman yang keras, atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ternyata itu kedamaian yang juga sementara. Itu bukan sumber kedamaian. Saya ingin katakan kepada saudara semua, sumber kedamaian datangnya hanya daripada Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita gagal fokus, ternyata saudara, itu mempengaruhi kualitas iman kita. Itu sebabnya hari ini saya ingin memberitahu ada 3 tipe kualitas iman seseorang. Karena dia gagal fokus dan ada juga yang fokus. Tipe yang pertama adalah tidak percaya. Jadi hidupnya selalu nggak percaya bahwa Tuhan itu baik, nggak percaya bahwa Tuhan itu yang dahsyat, Tuhan itu yang penuh kuasa. Dia nggak percaya. Tipe yang kedua, dia kurang percaya. Dia ragu-ragu gitu ya, di abu-abu area. Dia tidak sepenuhnya yakin, kadang yakin, kadang enggak, kurang percaya gitu ya. Yang ketiga adalah yang percaya. Dia percaya bahwa dia sudah diselamatkan, dia percaya Yesus adalah sumber keselamatan, Yesus sumber kekuatan dan lain sebagainya. Dia percaya. Nah, hari ini ada 3 hal yang penting yang akan menolong 3 tipe kualitas iman supaya kita tetap percaya, memiliki kualitas iman yang benar di dalam memahami dan percaya kepada the real source in our life. Saya berikan sebuah singkatan begini, RRM. R yang pertama adalah rebuild, yaitu kita harus membangun kembali. Ini untuk kategori orang yang tidak percaya. R yang kedua adalah reinforce, yaitu memperkuat kembali kepercayaan. Kemudian yang ketiga, yang M, yaitu maintain, di mana untuk orang yang sudah percaya harus memelihara. Nah, kita mulai dari R yang pertama, yaitu rebuild, yaitu membangun kembali. Dalam Matius 13 ayat 58 berkata begini, dan karena ketidakpercayaan mereka, perhatikan saudara, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Yang dimaksud diadakannya itu menjelaskan kepada sosok Yesus. Nah, konteksnya pada saat itu adalah orang-orang Nazaret yang satu kampung dengan Yesus, tempat lahirnya Yesus. Ketika Yesus bertumbuh dari kecil sampai dewasa, dia berada di Nazaret. Tapi ternyata orang-orang Nazaret menolak Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Itu sebabnya Alkitab berkata, di situ kurang mujizat, tidak banyak mujizat. Padahal Yesus itu sumber mujizat. Siapa yang percaya kasih tepuk tangan. Yesus ketika mendoakan orang mati dibangkitkan. Ketika Yesus mendoakan orang buta, dapat melihat. Orang lumpuh dapat berjalan. Orang yang mengalami sakit ayan disembuhkan. Dan begitu banyak keajaiban yang Yesus lakukan, karena dia sumber keajaiban, sumber kesembuhan. Namun orang Nazaret memilih tidak percaya. Makanya mereka nggak bisa lihat mujizat.
Saya ingin katakan kepada kita semua, saudara, jika saudara ingin melihat setiap perjalanan hidup saudara disertai dengan mujizat, kuncinya adalah saudara harus membangun kembali kepercayaan. Begitu banyak di masa-masa pandemi orang meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Banyak yang meninggalkan kepercayaannya karena salah mendapat jodoh, jodohnya tidak seiman. Akhirnya dia meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sumber keselamatan. Dia tidak percaya lagi bahwa Yesus sumber keselamatan. Ada banyak orang yang tidak kecewa dengan Tuhan di masa pandemi. Dia tidak berhasil, tidak bertahan menghadapi segala tekanan. Kemudian dia salah mengerti, dengan dia tidak percaya dan tidak melihat mujizat. Suatu waktu pada tahun 11 September 2001 terjadi sebuah peristiwa di mana teroris dengan pesawat yang dibajak menabrak gedung tertinggi di dunia, itu World Trade Center yang ada di Amerika Serikat. Dan pada waktu itu yang tewas 2.753 orang. Wow, jumlah yang sangat banyak. Dan semua kita pasti mengetahui berita ini, di mana tower itu hancur dan banyak orang yang meninggal, banyak orang yang luka-luka bahkan tewas. Kejadiannya pada tahun 2001. Nah, kemudian setelah kejadian tersebut, pada tahun-tahun berikutnya, tahun 2004, tahun 2006, mereka mulai memikirkan kembali untuk membangunnya. Dan akhirnya World Trade Center yang ada di Amerika Serikat mulai dibangun, bahkan jauh lebih bagus lagi. Memang sekarang belum selesai semua karena mereka bangun bukan hanya satu tower, tapi ada beberapa tower. Ada tower yang tinggi sekali, ada tower yang tidak tinggi juga. Kemudian pihak dari developer yang membangun berkata begini, ini merupakan gedung kantor yang paling aman di Amerika Serikat saat ini karena dibangun dengan beton yang bertulang baja. Wow, luar biasa. Gedung yang dulunya hancur memberikan sebuah kenangan yang sangat pahit, di mana banyak orang mati karena teroris. Tapi saat ini telah dibangun kembali. Saya percaya dalam segala hal, segala sesuatu bisa dibangun kembali, segala sesuatu bisa dimulai kembali. Nah, saya belajar ada hal yang sederhana agar kita dapat membangun kembali kepercayaan kita kepada the real source. Kita belajar yang pertama adalah reading kebaikan Tuhan. Jadi kita harus ingat kembali, pikirkan kembali kebaikan Tuhan. Saya percaya semua pernah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara pernah mengalami mujizat. Pasti saudara pernah disembuhkan dari sakit. Saudara pernah mengalami hal-hal yang terpuruk, tapi saudara ditolong oleh Tuhan. Saudara kalau ingin membangun kembali kepercayaan yang kuat kepada Tuhan, yang pertama saudara harus ingat kembali kebaikan Tuhan. Mulai ingat kembali. Kalau dulu saudara ditolong, saat ini saudara juga akan ditolong. Dan saya percaya iman kita akan terbangun kembali. Yang kedua, ingat, pikirkan kembali janji Tuhan. Saya percaya setiap kita punya janji Tuhan yang khusus. Ada janji-janji yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Mulai ingat kembali bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dia Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara bingung janji Tuhan apa sih dalam hidup kita, saudara lihat firman Tuhan. Itu semua banyak berisi janji Tuhan, di mana Tuhan melindungi saudara. Masih ingat nggak saudara mungkin pernah hampir kecelakaan, tapi Tuhan lindungi saudara? Itu janji Tuhan. Itu merupakan janji Tuhan. Dia menyertai saudara, dia melindungi saudara, dan tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Itu merupakan janji Tuhan. Nah, kalau saudara ingat kembali reading about the promise of God, saudara akan mengalami kebangunan iman kembali. Yang ketiga, reading bahwa kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Saya percaya kalau kita ingat bahwa kita ini nggak layak, kita ini orang berdosa, upah dosa ialah maut, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah,
Kita harusnya berujung kepada kebinasaan. Tapi karena Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, sehingga kita yang percaya tidak binasa, kata firman Tuhan. Nah, kalau kita ingat sudah ditebus, sudah dibayar lunas, kita tidak diperbudak lagi. Itu membangkitkan, melahirkan, membangun kembali iman kita kepada the real source, our life, kepada sumber yang sebenarnya atas kehidupan kita. Jadi 3 hal kita harus ingat kembali, pikirkan kembali. Kita pernah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan. Yang ketiga, kita sudah ditebus. Nah, kemudian hal yang kedua, untuk tipe kualitas iman yang kurang percaya, yang harus dilakukan adalah reinforce, yaitu memperkuat kembali. Matius 8 ayat 26, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Pada saat itu murid-murid bingung karena kapal hampir tenggelam, karena terjadi badai yang sangat besar dan angin ribut. Kata Alkitab begitu ya. Nah, kemudian Yesus tidur. Nah, kemudian mereka panik. Yesus dibangunkan. Nah, ketika Yesus bangun, Yesus langsung bilang, "Hai kamu orang yang kurang percaya." Nah, kemudian Yesus berkata kepada angin tersebut, "Tenang, be still," teduh. Sehingga angin tersebut, badai tersebut jadi teduh. Yesus berkata jelas kepada siapa, saudara? Kepada murid-murid yang bersama dengan Dia, yang sejumlah 12 orang. Dan semua itu, murid-murid merupakan saat itu ya saudara, kategori kurang percaya, kata Yesus. Kenapa saudara? Karena buktinya mereka takut menghadapi persoalan. Ciri-ciri kalau kita dalam kategori kurang percaya, kalau kita sedang mengalami persoalan, kita menghindar, kita malah takut, kita malah justru makin down, kita justru makin gelisah, kita justru lari dari masalah, dan kita nggak cari Tuhan. Itu kurang percaya. Tapi kalau kita percaya, seharusnya kita yakin bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar atas setiap persoalan kita. Nah, sama halnya gini, kalau kita ingin memperkuat iman kita, ada sebuah ilustrasi yang sederhana. Jadi saya seringkali sit up sekitar 20 sampai kurang lebih 40 sampai 50 kali. Dan ketika saya rajin sit up, ternyata otot perut saya semakin kencang. Nah, namun kalau saya jarang sit up, ketika saya cek, wah, otot perut saya semakin kendur, atau orang bilang letoy gitu ya. Nah, jadi untuk memperkuat kembali, saya harus rajin sit up. Nah, ketika saya mulai rajin lagi, wah, otot perut saya semakin kuat lagi, semakin kencang lagi. Nah, sama halnya dengan iman. Kalau kita kurang percaya, iman kita kendor, iman kita letoy, iman kita lemes. Kenapa? Karena kita kurang rajin melatih otot iman kita. Nah, kita seringkali rajin lihat diskon bagi ibu-ibu ya. Apalagi mendekati Ramadan, waduh banyak sale, kita mulai rajin ngelihat, waduh ada diskon 50%. Akhirnya yang kebentuk ototnya apa? Otot jempol kita ya. Nah, kalau untuk bapak-bapak, rajin lihat elektronik, rajin lihat kamera, rajin lihat gadget, dan lain sebagainya. Kebentuk juga otot jempolnya karena semua dilakukan di handphone. Nah, kalau kita rajin melakukan sesuatu, kita akan terbentuk sebuah kekuatan dari segala hal yang kita rajin lakukan. Nah, kalau kita ingin menguatkan kepercayaan kita, kita harus rajin merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 7-8 bilang begini, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di ayat 7 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ternyata memperkuat iman, reinforce, caranya adalah kita harus mengambil usaha sendiri, mengambil bagian kita. Jadi itu bagian kita untuk memperkuat iman kita. Di sini dikatakan bahwa jangan lupa memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 25 berkata begini, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Nah, jadi cara untuk merenungkan dan memperkatakan firman, kita lihat di Yakobus 1 ayat 25 ini ya saudara. Di kalimat yang pertama, meneliti hukum yang sempurna. Jadi kita bukan hanya sekedar membaca, tapi kita meneliti hukum tersebut. Dimaksud adalah firman. Hukum yang sempurna tidak ada dari dunia ini, tapi datangnya dari Tuhan. Jadi kita teliti, kita belajar, bukan hanya sekedar baca, tapi kita belajar dengan baik. Nah kemudian yaitu hukum yang memerdekakan orang. Artinya hukum yang mengubahkan kita. Kita harus memahami hukum yang benar, yang bisa mengubahkan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan ia bertekun di dalamnya. Artinya kita rajin, konsisten untuk memahami firman Tuhan. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Nah, jadi bukan hanya kita baca, dengar, atau kita nonton YouTube, atau sekarang sedang lihat Sunday Worship, lalu kita dengar, lalu lupa. Kalau kita hanya dengar lalu lupa, kita nggak akan bisa merenungkan dan memperkatakan. Ini merupakan jawaban bagi saudara yang bingung gimana caranya merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Dimulai dari start yang seperti ini. Harus tekun membaca dan tidak melupakannya. Kalimat yang terakhir, tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita merenungkan, itu dimulai dari kita meneliti, memahami kebenaran firman Tuhan, kita belajar, nah kemudian tekun, kita rajin baca firman, dan kita mulai memperkatakan apa yang kita baca. Misalkan kalau kita percaya bahwa segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, perkatakan setiap hari. Itu akan memperkuat iman kita kembali kepada Tuhan. Kalau saudara dalam kondisi kesulitan keuangan, perkatakan firman, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi perkatakan firman, renungkan firman yang sesuai dengan keperluan iman saudara, keperluan hati saudara, supaya hati atau iman saudara dikuatkan di dalam Kristus. Kemudian yang terakhir yaitu maintain, memelihara. Ini khusus bagi saudara yang sudah percaya Yesus, sudah percaya bahwa Dia yang akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan saudara, Dia yang selalu memberikan mukjizat, Dia yang selalu memelihara hidup saudara. Yang ketiga, penting sekali untuk dilakukan, memelihara. Nah, saya ingin katakan begini, kunci memelihara iman adalah hubungan. Faith is relationship. Kepercayaan dapat terpelihara karena hubungan yang dekat. Kita percaya kepada teman kita, makanya kita curhat sama dia. Bahkan kita tidak jarang meminta teman kita untuk memberikan masukan atau memberikan nasihat atas setiap persoalan kita. Nah, kenapa kita sampai berani cerita sama dia? Karena kita punya hubungan yang dekat dengan dia. Hubungan yang dekat menjaga kepercayaan. Sama halnya, misalkan saudara punya partner bisnis, pasti saudara nggak sembarangan cari partner bisnis. Saudara pasti cari partner bisnis yang bisa dipercaya. Nah, biasanya orang-orang yang bisa dipercaya adalah orang-orang yang punya hubungan dekat dengan kita, betul ya? Bukan orang-orang yang belum kita kenal. Kebanyakan orang-orang yang kita kenal. Nah, jadi saya ingin katakan, untuk memelihara
kepercayaan saudara kepada Tuhan, diperlukan hubungan yang berkualitas, hubungan yang intens, hubungan yang kuat, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hal yang sederhana yang biasa kita sering dengar, namun jarang orang tahu bahwa ini adalah salah satu cara yang paling efektif, paling yang baik untuk memelihara kepercayaan kita kepada the real source, yaitu, saya katakan ya saudara, saat teduh. Banyak orang meninggalkan saat teduh karena sibuk. Banyak orang meninggalkan saat teduh karena gagal fokus. Mereka fokus bahwa yang memberkati mereka adalah pekerjaan mereka, yang memberkati mereka adalah bisnis mereka, yang membuat mereka sukses adalah pengetahuan mereka, yang membuat mereka sukses adalah diri mereka sendiri atau kerja keras mereka sendiri. Banyak orang gagal fokus sehingga mereka tidak fokus lagi saat teduh. Padahal saat teduh merupakan sebuah rahasia untuk memelihara kepercayaan, untuk memelihara hubungan dengan Tuhan. Dan saya ingin katakan waktu yang paling efektif untuk saat teduh adalah di pagi hari. Nah, hal yang paling baik supaya kita lebih semangat, lebih fresh lagi ketika kita saat teduh, ketika saudara bangun pagi, mulailah dengan sikat gigi terlebih dahulu. Nah, kemudian cuci muka supaya kita lebih segar. Nah, kemudian kita melakukan saat teduh. Apa sih yang harus dilakukan dalam saat teduh? Yang pertama, mulailah dengan memuji menyembah Tuhan, dengan kerinduan, dengan kehausan, dan selalu menyembah Tuhan. Pilih lagu-lagu yang mendatangkan ucapan syukur, datang dengan hati bahwa Tuhan baik, bahwa lagu-lagu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, ucapan syukur kepada Tuhan, dan lagu-lagu yang tentang kerinduan, aku rindu berjumpa dengan Tuhan. Nah, kemudian apalagi yang kita bisa lakukan dalam saat teduh? Baca firman. Mulai disiplin baca firman, mulai 1 ayat setiap hari. Kemudian naik level lagi 1 perikop, naik level lagi mungkin jadi 1 pasal, bahkan bisa lebih dari 1 pasal setiap harinya di dalam saat teduh lagi. Dan mungkin bisa selain baca firman, mulai baca-baca buku-buku rohani yang tentunya buku rohani yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir, jangan lupa berdoa. Ketika kita selesai menyembah, baca firman, kita mulai berdoa di dalam saat teduh kita. Nah, saya ingin memberikan sebuah tips. Ketika kita doa dalam saat teduh, jangan doa yang monoton, yang setiap hari sama kata-katanya. Tuhan Yesus, Engkau baik, saya mau kerja, tolong saya, amin, gitu ya. Tapi kita mulai berdoa dari hati, naik ke hadirat Tuhan. Kita panjatkan doa kita dan berikan doa yang hidup, bahwa doa-doa yang sifatnya seperti bersahabat dengan Tuhan, layaknya anak dengan ayah. Tidak ada batasan, tidak ada cara-cara khusus, cerita apa adanya. Dan belajar dalam doa bukan hanya kita yang bicara, tapi beri waktu dalam saat teduh itu agar Tuhan berbicara dan kita berdiam dan mendengarnya. Miliki saat teduh yang baik, yang berkualitas setiap hari, itu akan menolong iman saudara terpelihara. Suatu kali Paulus bilang begini, aku telah menyelesaikan pertandingan dan aku berhasil memelihara imanku. Saudara, yang paling penting bukan seberapa besar iman saudara saat ini, bukan seberapa besar saudara punya kuasa. No, bukan itu yang paling penting. Tapi yang paling penting adalah di mana saudara dapat memelihara iman saudara sampai akhir saudara menutup mata. Kita semua pada akhirnya nanti akan meninggalkan dunia ini. Tapi ingat baik, yang Tuhan mau belajar seperti Paulus, dia memelihara imannya kepada the real source, sumber keselamatan, sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber kebenaran, sumber pertolongan, sumber kesehatan, sumber kedamaian, sumber penghiburan, semua hal yang ada yang terbaik dalam hidup kita. Sumbernya yang saya tahu hanya dapat dari Tuhan Yesus. Mulai saat ini, saya ingin menantang kita, saya ingin mengajak kita, jangan lagi gagal fokus. Fokuslah kepada the real source, sumber yang sebenarnya. Kalau saat ini saudara dalam kesulitan keuangan, saudara mungkin bingung bagaimana untuk mengatur cash flow setiap bulannya karena sedang pandemi, sedang sulit.
Datanglah kepada sumber keuangan. Sumber berkat saudara bukanlah orang, bukanlah pekerjaan saudara, bukanlah usaha saudara, tapi itulah Tuhan kita. Nah, kalau saudara dalam kondisi yang capek, letih, lesu, beban berat, jangan cari sumber kekuatan kepada sarana. Ada orang berkata, wah saya nge-gym, saya olahraga supaya saya kuat. Tapi ternyata ketika dia dapat masalah, wah lemes juga. Wah ternyata gym dan olahraga bukan jaminan supaya seseorang tetap kuat. Tapi datang kepada sumber kekuatan, datang di hadirat Tuhan, cari Tuhan. Alkitab bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan seperti Raja Wali. Dia akan terbang tinggi dengan sayapnya. Dia berlari tidak akan letih, berjalan tidak akan menjadi lesu. Saya berdoa agar kita di bulan yang baru, di musim yang baru ini, di perjalanan yang baru ini, kita mengalami jamahan Tuhan. Iman kita dibangun kembali, iman kita diperkuat, dan iman kita dipelihara. Mari kita sama-sama berdoa. Saya ingin berdoa buat saudara. Kalau saudara dalam kondisi kehilangan kepercayaan, tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu baik, hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Bapa hamba berdoa, bangkitkan kepercayaan mereka, bangunkan kembali, hidupkan kembali kepercayaan mereka. Ingat kembali Tuhan itu baik. Ingat kembali banyak pertolongan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Aku berdoa Tuhan jamah, Engkau jamah dengan kuasa roh-Mu, bangkitkan iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jikalau ada di antara kami yang mengalami kurang percaya, mulai meragukan Tuhan, mulai meragukan kebesaran Tuhan, mulai meragukan bahwa Tuhan itu juru selamat, mulai meragukan bahwa Dia Tuhan yang besar, hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus, agar Tuhan menjamah, Tuhan Yesus menjamah, Roh Kudus menjamah, sehingga kami dikuat kepercayaannya. Kami mulai rajin merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Nah, kalau di antara saudara yang sudah percaya, itu sebuah hal yang luar biasa. Tapi pesan Tuhan, peliharalah iman. Tuhan tolong mereka agar mereka dapat pelihara iman, mulai konsisten, mulai menjaga saat teduh mereka. Bukan saat teduh yang monoton, bukan saat teduh yang rutinitas, tapi saat teduh yang berkualitas, yang hidup, hubungan yang terbuka, hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan biar itu terus terbangun dalam hidup kami semua. Bapak hamba berdoa untuk Light Home, agar ini semakin dipakai Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, banyak orang dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang terkasih, kalau saudara yang sedang menyaksikan, saudara belum menerima Yesus dan Juru Selamat dan belum percaya, saya ingin mengajak saudara mengangkat kedua tangan saudara. Ikuti doa saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memenuhi saya dengan kasih-Nya, memulihkan saya, menebus saya, melepaskan saya dari segala belenggu dosa, dan saya milik Kristus sepenuhnya. Saya terima dengan kepercayaan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak kami juga berdoa untuk Tuhan Indonesia, agar Indonesia dipulihkan dari pandemi. Pemerintah, presiden, dan semuanya dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Berdoa juga untuk semua kami yang menyaksikan, bila kami diberkati Tuhan. Mari saudara, kita angkat tangan kita akan terima berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Terimalah berkat dari Tuhan, cinta kasih, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai minggu ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu saudara. Saya percaya semua dalam keadaan yang sehat dan punya iman yang baru, hati yang baru, yang percaya bahwa Yesus satu-satunya the real source, sumber kesehatan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.